Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Olivia Mariadi dari Prodi Manajemen kelas MC 516. Izin mempresentasikan ujian tengah semester saya mengenai 10 Types of Innovation dengan studi kasus pada Duolingo. Sebelum kita membahas mengenai 10 Types of Innovation, alangkah baiknya bila kita mengerti apa itu inovasi terlebih dahulu. Inovasi merupakan gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbarui suatu produk atau proses dan jasa. Nah, inovasi ini menurut Saud merupakan pilihan kreatif, pengaturan, serta perangkat manusia dengan sumber-sumber material baru dan juga menggunakan cara-cara yang unik guna menghasilkan peningkatan atas pencapaian yang telah menjadi tujuan sebelumnya. Agar bisa disebut sebagai inovasi, harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu baru, artinya belum pernah muncul di produk atau jasa lain. Kemudian yang kedua khas, yaitu memiliki ciri khusus yang membedakan dengan produk atau jasa lain. Yang ketiga yaitu terencana, artinya disusun dengan matang dan terperinci. Dan keempat, bertujuan jelas. Inovasi ini disusun atau direncanakan untuk tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dari dilakukannya inovasi antara lain untuk meningkatkan kualitas produk, kemudian melebarkan jaringan, menciptakan pasar baru, dan menjadi pengganti dari produk yang sebelumnya. Selanjutnya memasuki 10 Types of Innovation. 10 Types of Innovation ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama experience, kedua configuration, dan yang ketiga offering. Experience ini terbagi menjadi 4 jenis inovasi. Yang pertama service. Fokus pada inovasi dalam cara perusahaan menyediakan layanan kepada pelanggan. Kemudian yang kedua channel. Channel menyelidiki bagaimana produk atau layanan didistribusikan dan diakses oleh pelanggan. Yang ketiga, brand. Brand menyelidiki cara perusahaan membangun citra merek dan pengalamannya di mata pelanggan. Yang keempat yaitu customer engagement. Customer engagement ini terfokus pada cara perusahaan menyediakan layanan atau produk yang memberikan pengalaman positif kepada pelanggan. Kemudian configuration, yang pertama yaitu profit model. Nah, elemen profit model mengacu pada cara perusahaan menghasilkan pendapatan dan mendapatkan keuntungan. Kemudian yang kedua network. Network ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan berkolaborasi dengan pihak eksternal untuk menciptakan nilai tambah. Yang ketiga, structure. Menyelidiki perubahan dalam tata kelola kepemilikan dan kepemimpinan dari perusahaan. Yang keempat, proses. Ini mengenai fokus pada perusahaan, mengorganisir dan mengelompokkan sumber daya dan prosesnya. Kategori ketiga yaitu offering. Pertama, produk performance. Ini berkaitan dengan bagaimana produk atau layanan dapat diubah untuk memperbaiki kinerjanya. Kemudian produk sistem, terkait dengan cara perusahaan merancang, membangun, dan mengelola operasional. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 10 Types of Innovation yang diterapkan pada Duolingo. Duolingo merupakan platform yang menjadi media untuk pembelajaran bahasa dengan menggunakan metode gamifikasi untuk membuat belajar bahasa menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Sejarah pendirian Duolingo. Nah, Duolingo ini didirikan oleh Louis von Ahn dan Severin Hacker yang merupakan muridnya. Nah, aplikasi ini awalnya dibuat karena mereka ingin untuk membuat pendidikan bahasa gratis dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
Tanggal rilis beta dari Duolingo adalah 30 November 2011 dan tanggal rilis ke publik adalah 19 Juni 2012. Fun fact-nya, maskot burung hantu berwarna hijau ini dibuat karena Severin Hacker membenci warna hijau. Diakses dari website resminya, misi Duolingo yaitu yang pertama, menjadikan pendidikan yang dipersonalisasi. Kemudian, membuat kegiatan belajar menjadi lebih seru. Dan yang ketiga, menjadikan pembelajaran dapat diakses dari seluruh dunia. Sejak awal pendiriannya, Duolingo melakukan inovasi dari tahun ke tahun untuk meningkatkan performanya. Berikut merupakan sebagian kecil dari inovasi yang dilakukan Duolingo dari tahun ke tahun. Yang pertama, membuat pembelajaran terasa ringkas. Yang kedua, adanya Duolingo Incubator yang memungkinkan Duolingo untuk meningkatkan penawaran kursus dengan cepat dan efisien. Yang ketiga, Duolingo tidak mengenakan biaya apapun untuk konten. Pada basicnya, konten itu free. Yang keempat, Duolingo English Test yang melatih ujian dengan standar tinggi setara standar internasional. Kemudian yang kelima, Duolingo membangun teknologi bernama Bird Brain yang digunakan untuk mempersonalisasi pelajaran. Yang keenam, Duolingo melakukan campaign untuk menjadikan belajar sebagai pengalaman sosial. Ketujuh, Duolingo merevolusi cara menggunakan platform sosial untuk terhubung dengan audiens. Dan yang kedelapan, Duolingo menggunakan teknologi text-to-speech untuk memberikan suara pada maskotnya. 10 Types Innovation yang diterapkan pada Duolingo. Kategori Configuration. Yang pertama, Profit Model. Duolingo beroperasi dengan model bisnis premium, yang artinya menawarkan akses gratis ke platform pembelajarannya dengan iklan. Pendapatan utamanya dihasilkan melalui langganan, yang bisa menghapus iklan dan menyediakan fasilitas lain seperti energi tak terbatas dan AI generatif. Aplikasi ini juga menghasilkan pendapatan dari pembelian mata uang virtual atau permata dan power up dalam aplikasi yang meningkatkan pengalaman belajarnya. Kemudian network. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Duolingo. Yang pertama, strategi sosial media marketing. Duolingo membuat konten interaktif dan menghibur, memanfaatkan maskot untuk personalisasi brand, serta menggunakan tren dan hashtag. Kemudian, Duolingo juga membangun kemitraan konten dan kurikulum dengan universitas atau institusi pendidikan untuk memastikan kurikulumnya selaras dengan standar pengajaran bahasa yang diakui secara internasional. Duolingo juga menjalin kemitraan dengan platform terkenal seperti Netflix, Discord, Webtoon, Tokopedia, LinkedIn, dan Crunchyroll untuk membuat konten pembelajaran bahasa yang relevan secara budaya dan menarik pelanggan. Ketiga, structure. Struktur organisasi Duolingo merupakan perpaduan antara elemen hierarkis dan matriks. Komponen hierarkis ini ditandai dengan rantai komando yang jelas dan lapisan manajemen yang berbeda di dalam berbagai departemen, yang memfasilitasi pengambilan keputusan dan komunikasi yang tertib. Sebaliknya, aspek matriks dari struktur Duolingo ini mendorong kerja tim dan kolaborasi lintas fungsi, yang memungkinkan karyawan bekerja lintas departemen atau proyek. Pendekatan hibrida ini memungkinkan Duolingo untuk menjadi gesit dan inovatif, dengan budaya organisasi yang mendorong komunikasi terbuka dan transparansi. Budaya ini memungkinkan interaksi langsung antar berbagai tingkatan organisasi dan mendukung model bisnis yang lebih dinamis dan responsif. Kemudian yang keempat, dari segi proses. Nah, ada beberapa inovasi di segi proses yang dilakukan oleh Duolingo. Yang pertama, penggunaan jalur pembelajaran linear, the path. Jalur pembelajaran sekuensial yang mengharuskan pengguna menyelesaikan setiap pelajaran secara beruntun. Kemudian,
Duolingo juga melakukan personalisasi yang berbasis AI melalui BirdBrain. Algoritma menyesuaikan tingkat kesulitan latihan secara dinamis berdasarkan kemajuan pengguna. Sistem AI internal ini dapat memprediksi kebutuhan belajar pengguna dan kapan mereka mungkin melupakan konten tertentu, lalu memicu sesi latihan yang disesuaikan dengan waktu yang tepat. Dan yang ketiga, gamifikasi dan keterlibatan pengguna. Duolingo mengemas seluruh proses pembelajaran agar terasa seperti bermain game, bukan belajar, untuk menjaga motivasi dan keterlibatan dari penggunanya. Kategori kedua, offering. Yang pertama, produk performance. Berbagai inovasi yang dilakukan pada produk performance antara lain Duolingo Stories, yang berisi cerita interaktif singkat untuk melatih pemahaman dan keterampilan mendengarkan dalam konteks yang lebih nyata. Kemudian Duolingo Podcast, yang memungkinkan pengguna untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan melalui percakapan asli. Yang ketiga, panggilan video AI, yang memungkinkan pengguna berlatih percakapan spontan dan realistis dengan karakter bernama Lily. Yang keempat, adventures. Game-like experience yang imersif mengajak pengguna menavigasi skenario interaktif di mana mereka harus menggunakan keterampilan bahasa mereka untuk maju dalam cerita. Yang kelima, energi system. Duolingo mengganti sistem hati yang lama dengan sistem energi baru, di mana energi berkurang setiap kali latihan diselesaikan, yang dirancang untuk mengubah cara pengguna berinteraksi dengan pelajaran. Yang kedua yaitu produk sistem. Inovasi yang dilakukan antara lain desain berpusat pada pengalaman pengguna. Nah, Duolingo ini menggunakan prinsip desain yang sederhana, menyenangkan, dan intuitif. Kemudian gamifikasi. Aspek seperti poin, streak, papan peringkat, dan mata uang virtual dirancang dengan cermat untuk memotivasi pengguna agar terus kembali belajar setiap hari. Kemudian ada personalisasi, algoritma pembelajaran mesin yang disebut BirdBrain, yang dapat mempersonalisasi pelajaran dengan menganalisis kemahiran dari pelajar dan tingkat kesulitan dari konten. Kemudian pengembangan berbasis experience A atau B. Setiap perubahan produk mulai dari penempatan tombol hingga fitur baru diuji melalui eksperimen A atau B. Kemudian pembuatan konten berbantuan AI. Desainer kurikulum bekerja sama dengan alat AI untuk merencanakan tema, tata bahasa, dan kosakata pelajaran. Berikut merupakan contoh penawaran yang menjadi inovasi dari Duolingo. Yang di samping kiri adalah Duolingo Podcast, yang di samping kanan adalah video call AI dengan karakter bernama Lily. Kategori berikutnya yaitu experience. Yang pertama, service. Inovasi Duolingo yaitu menghadirkan metode pembayaran yang fleksibel melalui kartu kredit, debit, Apple App Store, dan Google Play Store. Kemudian menghadirkan paket keluarga sehingga biaya langganannya lebih murah dan bisa menggait pelanggan. Yang kedua yaitu channel. Nah, aplikasi Duolingo ini bisa diakses dari Apple App Store, Google Play Store, situs web Duolingo, serta dari medsosnya. Kemudian yang ketiga, brand. Inovasinya yaitu meningkatkan brand awareness, membangun komunitas dan loyalitas pelanggan, meningkatkan konversi dan penjualan, serta beradaptasi dengan tren pasar. Yang keempat, customer engagement. Inovasinya yaitu model freemium yang menawarkan pembelajaran gratis bagi semua orang. Kemudian ada uji coba atau pratinjau langganan super dan langganan max secara gratis. Kemudian notifikasi agar runtutan streak terjaga. Dan yang keempat, tidak hanya menyediakan kursus bahasa, tetapi juga kursus matematika, musik, dan catur. Melalui fitur-fitur berikut,
Duolingo memberikan experience yang baik untuk mempertahankan pelanggannya agar tetap setia pada Duolingo. Presentasi saya terkait UTS, 10 Types of Innovation, studi kasus pada Duolingo. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.